Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Serem. Sebelum lanjut cerita, tulis sholawat dulu di komentar ya, agar kelak kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin. Lembah Karanglayung terletak jauh dari keramaian, tersembunyi di balik gugusan bukit dan ladang kering. Sebuah pesantren tua berdiri di tengahnya, bernama Pondok Al-Hidayah Karanglayung. Diasuh oleh seorang alim karismatik, Kiai Haji Sugeng Asy'ari, atau biasa dipanggil Kiai Sugeng. Usianya telah melewati kepala 6, tapi wajahnya tetap jernih dan tenang. Sorot matanya dalam, menyimpan ilmu langit yang tak semua orang bisa mengerti. Pondok itu memiliki 80-an santri. Tidak megah, tapi penuh berkebahagiaan. Asrama kayu berdiri di sisi barat, surau utama di tengah, dan rumah kiai di sisi timur, berdampingan dengan kebun buah dan sumur tua peninggalan pendiri pesantren. Santri-santri di sana datang dari berbagai daerah. Di antara mereka ada satu nama yang sangat disayangi Kiai Sugeng, Mutamakin. Mutamakin bukan anak kiai. Ia yatim piatu sejak usia 9 tahun. Ditemukan Kiai Sugeng di emperan Masjid Agung Cirebon, kurus dan kelaparan. Kiai membawanya pulang, mengangkatnya sebagai santri, dan merawatnya seperti anak kandung. Dalam waktu 10 tahun, Mutamakin tumbuh jadi santri paling menonjol. Hafal 30 juz, fasih kitab kuning, dan tekun dalam tapa malam. Kiai Sugeng sering berkata, "Jika Allah izinkan, dialah penerusku kelak." Namun, malam itu segalanya berubah. Tanggal 14 Sya'ban, angin bertiup pelan dari utara. Di malam Jumat Legi, para santri sedang mengaji di serambi barat. Lantai kayu berderit, lampu minyak menggantung di langit-langit. Jam menunjukkan pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Mutamakin duduk sendirian di sudut membuka kitab tafsir Jalalain. Ia seperti biasa tenggelam dalam dunia huruf-huruf Arab itu. Lalu angin berembus keras, lampu minyak berkedip. Tanpa sebab, seekor kucing hitam melompat ke serambi lalu lenyap begitu saja di balik tiang. Beberapa santri mulai gelisah, tapi Mutamakin tetap diam. Tiba-tiba suara retakan kayu terdengar keras. Kitab di pangkuan Mutamakin terjatuh. Tangannya mencengkeram dada, wajahnya memucat. Ia menggigil, mulutnya bergetar, dan dari bibirnya keluar suara yang tak dikenal. Parau, berat, bukan suaranya. Dia akan mati. Dia akan mati di tangan yang dulu mengusir kami. Santri-santri menjerit. 2 orang berlari keluar asrama, memanggil Ustadz Malik, guru senior yang tidur di belakang dapur. Ustadz Malik datang tergopoh-gopoh, membawa segelas air doa. Tapi ketika ia dekati Mutamakin, tubuh anak itu meloncat ke langit-langit, lalu terhempas ke lantai hingga berdarah. Dada Mutamakin penuh cakaran, kulitnya terkelupas di beberapa tempat. Ia menggigit bibir sendiri hingga berdarah. Satu kalimat keluar dari mulutnya, berulang-ulang, "Karanglayung akan hancur, Karanglayung akan hancur, Karanglayung akan..." Tanggil si Ustadz Malik, "Sekarang!" teriak Ustadz Malik panik. Rumah Kiai Sugeng berada di sisi timur pesantren. Di dalamnya ada ruang doa kecil dengan sajadah tua dan sebuah tasbih dari kayu stigi. Warisan gurunya, Syekh Abdul Qolik dari Cirebon. Malam itu Kiai Sugeng sedang dalam tapa malam, duduk bersila, matanya tertutup, tasbih berputar di jarinya. Ketika Mutamakin kerasukan, Kiai Sugeng merasakan sesuatu. Seperti hawa gelap menyusup ke tulang punggungnya. Ia membuka mata perlahan. Waktunya datang lebih cepat dari yang kukira, gumamnya. Ia berdiri,
mengambil surban putih dan tongkat kayu warisan gurunya. Dengan langkah pasti, ia menuju Serambi Barat. Begitu melihat keadaan Mutamakin, wajah Kiai Sugeng tetap tenang, namun matanya mengeras. Ia melihat luka-luka di tubuh santri kesayangannya. Luka itu bukan buatan manusia, bukan pula hewan, tapi cakar gaib. Ada pola tertentu yang hanya Kiai Sugeng kenal. Ia pernah melihat pola luka serupa 20 tahun lalu saat mengusir seorang dukun ilmu hitam dari hutan Karanglayung, Mbah Suroto. Kiai Sugeng duduk di samping Mutamakin. Ia tidak berbicara, hanya memejamkan mata dan mulai berzikir pelan. Ruangan tiba-tiba sunyi, santri-santri terdiam. Tak ada suara jangkrik, tak ada angin. Dalam hati Kiai Sugeng membaca ayat-ayat pemecah gaib. Lidahnya menyebut Asmaul Husna dalam irama pelan. Tangan kirinya menggenggam tasbih, tangan kanannya menepuk-tepuk ubun-ubun Mutamakin. Tubuh Mutamakin menggeliat, lalu menjerit. Suara yang keluar bukan lagi suara bocah, melainkan suara tua, serak dan penuh kebencian. Sugeng, kau masih hidup rupanya, tapi pesantrenmu akan kubakar dari dalam. Satu persatu, lewat murid-muridmu, lewat keangkuhan mereka sendiri. Pergilah, kau tak punya tempat di tubuh anak ini. Suara itu tertawa panjang, lalu tubuh Mutamakin mendadak kaku dan pingsan. Nafasnya kembali normal, tapi darah terus mengalir dari lukanya. Ustadz Malik segera membasuh luka itu dengan air ruqyah. Wajah para santri pucat. Malam itu Kiai Sugeng tidak tidur. Ia duduk di dalam surau, sendirian. Angin mendesis dari selap pintu. Langit gelap tanpa bintang. Dalam hatinya ia tahu, Mbah Suroto telah kembali. Lelaki itu tidak mati, hanya bersembunyi, menunggu malam yang tepat untuk membalaskan dendam. Tiba-tiba, di halaman pesantren, seekor burung hitam besar hinggap di atas menara. Burung itu menatap ke arah surau, lalu bersuara aneh seolah berbicara dalam bahasa manusia. Dan sejak malam itu, angin di Karanglayung tak pernah lagi berembus seperti biasanya. Angin dari utara bertiup lebih dingin dari biasanya, seolah membawa kabar buruk dari balik pohon-pohon tua. Sejak malam, Mutamakin kerasukan. Suasana Pondok Al-Hidayah Karanglayung berubah. Wajah para santri tampak tegang. Bahkan ayam di belakang asrama pun tak lagi berkokok seperti biasanya. Air sumur menjadi keruh, padahal baru 2 hari lalu ditimba untuk wudu subuh. Sesuatu sedang bergerak. Sesuatu yang tidak berasal dari dunia ini. Kiai Sugeng lebih banyak diam. Ia tidak langsung memberi tausiah seperti biasanya usai subuh. Ia menghabiskan waktu di ruang doa kecilnya, duduk bersila di atas sajadah yang telah pudar warnanya. Di depannya tergeletak tasbih setigi hitam, warisan dari gurunya, Syekh Abdul Khalik Cirebon. Dalam sunyi, ia mengingat sesuatu yang telah lama ia simpan jauh di balik ingatannya. 20 tahun lalu, sebelum pesantren ini seramai sekarang, hutan di belakang Karanglayung pernah geger. Seorang dukun bernama Suroto, atau dikenal dengan sebutan Mbah Suroto, menyebar teror dengan santet, pelet, dan pengaruh kegelapan. Ia menguasai ilmu ajian lulut setan yang memungkinkan jin peliharaannya merasuki siapapun yang sedang lemah iman. Kiai Sugeng waktu itu baru mulai mengembangkan pesantren. Saat seorang warga desa datang membawa anak gadisnya yang kerasukan, Kiai Sugeng menyelidiki dan mendapati bahwa pusat gangguan berasal dari hutan Randu Alas,
bagian terdalam dari hutan larangan. Dalam adu nyilmu yang berlangsung selama 7 malam, Kiai Sugeng mengalahkan Mbah Suroto dengan amalan Asmaul Husna dan hisib langit. Namun saat tubuh Mbah Suroto terbakar dalam lingkaran api doa, tak ditemukan jasadnya. Hanya bekas tanah hangus dan sisa dupa hitam. Banyak yang mengira ia mati, tapi Kiai Sugeng tahu orang seperti Suroto tak akan mati begitu saja. Dan kini, 20 tahun kemudian, Muta makin kerasukan dengan luka yang sama persis seperti korban-korban Mbah Suroto dahulu. Sementara itu, jauh di balik hutan larangan, seorang pemuda desa bernama Dirga sedang mencari kayu bakar. Ia tidak percaya pada cerita-cerita horor pesantren. Ia saling menyebut Kiai Sugeng sebagai orang tua yang dibesar-besarkan. Hari itu, Dirga masuk lebih dalam ke hutan karena kayu mulai sulit didapat. Ia melewati batas Randu Alas, wilayah yang sejak dulu dianggap terlarang oleh warga. Di dalam hutan itu, ia menemukan sesuatu. Sebuah gubuk reot hampir tertutup akar pohon besar. Dari dalamnya keluar bau gosong dan amis seperti darah kering. Dirga mencoba mengintip. Dan saat itu pula, sepasang mata merah muncul dari dalam gubuk itu. Dirga tercerembab, suaranya tercekak. Dari dalam gubuk itu muncul sosok pria tua bertongkat. Kulitnya kering dan hitam, matanya merah membara. Jubah hitamnya penuh dengan rajah tak dikenal. Di belakangnya berdiri sosok hitam tinggi besar, tubuhnya seperti asap, matanya merah. Sudah waktunya Karanglayung akan belajar apa artinya menyakiti orang seperti aku, bisik lelaki tua itu, Mbah Suroto. Ia meraih sepuncup tanah, meniupkannya ke bara api dalam tempurung kelapa, dan mengucap mantra dalam bahasa yang tidak dikenal. Kembalilah lewat muridnya, lewat darahnya, lewat khilafnya, jadikan pondok itu ladang petaka. Api menyala biru, dan dari tanah muncul 3 sosok jin berbentuk anjing besar, lalu hilang menuju arah pesantren. Dirga pingsan di tempat. Di malam yang sama, Kiai Sugeng memanggil Ustadz Malik ke ruangnya. Ada yang datang dari Randu Alas, Ustadz, ucapnya lirih. Dia belum sepenuhnya pulih, tapi dendamnya masih utuh. Kiai yakin itu dia. Luka Mutamakin adalah luka Suroto. Aku hafal goresannya. Jin peliharaannya menggunakan cakaran berbentuk segitiga terbalik. Hanya mereka yang dilatih dengan ajian lulut setan yang bisa melakukannya. Ustadz Malik bergidik. Ia pernah melihat sendiri korban-korban lama dari kiriman Mbah Suroto. Waktu itu hanya Kiai Sugeng yang bisa mengusir mereka. Tapi jika benar dukun itu kembali dan kini menyimpan amarah selama 2 dekade, lalu apa yang harus kita lakukan, Kiai? Tanya Ustadz Malik. Perkuat pagar gaib di sekeliling pondok. Jangan ada santri yang keluar masuk sembarangan. Dan malam Jumat ini, kita buka lagi ritual penjaga langit. Ritual itu sudah puluhan tahun tidak dibuka, Kiai. Karena memang tak perlu. Tapi sekarang waktunya datang. Dan sebelum azan subuh, darah akan kembali jatuh. Sementara di asrama santri Mutamakin mulai siuman. Tapi ada yang aneh. Ia lebih pendiam dari biasanya. Ia menolak berbicara dengan siapapun, hanya menatap langit-langit kamar. Ustadz Malik diam-diam mengamati dari jauh. Pada malam hari Mutamakin bicara sendiri, bahasanya aneh. Kadang tangannya menulis huruf-huruf tak dikenal di dinding asrama. Santri lain mulai takut, bahkan yang paling berani sekalipun tak berani ke kamar mandi sendirian. Keesokan harinya, seekor pulung gagak ditemukan mati di atas sajadah musola. Dan di bawahnya ada tulisan darah. Waktu kalian hampir habis.
Kiai Sugeng berdiri lama di depan musola. Ia tak berkata apa-apa, tapi hatinya tahu, kutukan Suroto baru saja mulai. Dan sejak hari itu, langit Karanglayung tampak lebih gelap dari biasanya, meskipun matahari masih bersinar. Angin tak berhenti menderu di lembah Karanglayung. Langit mendung seolah tidak rela menurunkan hujan. Di pesantren Al-Hidayah, suasana terasa makin berat. Ada sesuatu yang menggantung di udara, seperti kabut tipis tak kasat mata yang menyusup ke rongga dada, membuat siapapun yang tinggal di dalam pondok merasa gelisah tanpa sebab. Sejak Mutamakin kerasukan dan tubuhnya dipenuhi luka-luka gaib, kejadian aneh mulai merambah ke seluruh penjuru pondok. Kambing milik pondok mati mendadak dengan mata terbuka lebar. Seorang santri bernama Faiz ditemukan mengigau tengah malam sambil menggenggam rambut panjang yang bukan miliknya. Dan yang paling mengerikan, kitab-kitab di perpustakaan pesantren terbakar sendiri saat azan maghrib. Kiai Sugeng tetap terlihat tenang meskipun wajahnya semakin tirus. Ia tahu, perang ini bukan perang biasa. Ini adalah balas dendam yang telah disimpan selama 20 tahun di dalam hutan terlarang. Dan musuhnya bukan hanya Mbah Suroto, melainkan seluruh jin dan entitas gelap yang setia pada ajian terlarang itu. Pada malam Senin Kliwon, Kiai Sugeng kembali masuk ke ruang doa khususnya, ruangan yang tidak pernah dibuka kecuali untuk kondisi luar biasa. Dindingnya dari kayu jati, dilapisi kain putih, dan di tengahnya terdapat satu sajadah tua serta sebuah tasbih berwarna hitam pekat. Tasbih itu bukan sembarang tasbih. Ia adalah warisan dari gurunya, Syekh Abdul Khalik Cirebon, ulama besar dan penjaga ilmu langit. Tasbih itu dipercaya pernah digunakan dalam pengusiran jin raja dari daerah Kuningan tahun 1951. Di setiap butirnya terdapat ukiran kecil yang tidak bisa dibaca oleh mata biasa, kecuali oleh mereka yang dibukakan mata batinnya. Kiai Sugeng tak pernah sembarangan memegangnya, tapi malam itu ia tahu waktunya telah tiba. Ia duduk bersila, udara di ruang itu mendadak lebih dingin, lampu minyak berkedip lalu mati dengan sendirinya. Hanya ada cahaya samar dari rembulan yang masuk melalui celah atap. Kiai Sugeng mulai berzikir, suaranya lirih tapi jelas. Ia memutar tasbih pelan sambil membaca Asmaul Husna disambung dengan hizib warisan Syekh Abdul Khalik yang dulu diajarkan hanya pada malam Jumat terakhir bulan Rajab. Ya Nur, Ya Kohar, Ya Hafiz. Lalu ia berhenti, matanya terpejam, dan saat itu pula ruangan menjadi hening sepenuhnya. Tak ada suara jangkrik, tak ada angin. Nafas Kiai Sugeng tertahan ketika satu suara muncul di dalam kepalanya. Bukan suara manusia, bukan pula jin, tapi suara gurunya yang sudah wafat puluhan tahun lalu. Sugeng, jika kau mendengar suara ini, maka waktu yang kutakutkan telah tiba. Dendam akan selalu punya jalan pulang, dan kini ia menemukan celah lewat kelemahan manusia. Kiai Sugeng menahan air matanya. Satu malam, satu keputusan, satu kutukan akan bangkit. Jika kau tak bisa menahan satu murid tergelincir, maka pesantrenmu akan jadi tempat jin bersujud, bukan manusia. Warisan kita bukan untuk kemegahan, Sugeng, tapi untuk menjaga keseimbangan antara langit dan tanah. Guru, bisik Kiai Sugeng, tasbih itu jangan kau gunakan untuk menyerang. Gunakanlah hanya untuk membuka mata mereka yang tertutup kabut. Tapi ingat, setelah kau pakai, bayangan akan mengikutimu sampai ajal. Dan suara itu menghilang. Kiai Sugeng membuka matanya. Satu butir tasbih hitam pecah menjadi abu. Wajahnya pucat. Ia berdiri dan keluar dari ruang doa. Langkahnya pelan namun pasti. Malam itu juga ia mengumpulkan semua ustadz dan santri senior di aula pondok. Di bawah cahaya lampu gantung, ia berdiri di depan mimbar, memandang wajah-wajah muda yang kini mulai diliputi ketakutan. Anak-anakku, malam ini aku tidak akan berbicara soal fikih atau akhlak. Aku akan berbicara tentang sesuatu yang lebih tua dari kitab ini. Sesuatu yang bahkan lebih tua dari pondok ini. Suasana hening. Kalian harus tahu,
ada makhluk-makhluk yang tak suka dengan tempat seperti ini. Dan 20 tahun lalu, aku pernah mengusir satu di antaranya bersama tuannya yang bernama Suroto. Tapi aku gagal membinasakannya. Aku hanya mengurungnya. Kini ia kembali dengan dendam yang matang. Beberapa santri saling menatap cemas. Kita akan menjalankan ritual penjaga langit malam Jumat nanti. Tidak ada yang keluar dari pondok, tidak ada yang bicara sembarangan, tidak ada yang melanggar adab. Satu saja tergelincir, maka semua ini akan hancur. Lalu pandangannya tertuju pada Mutamakin yang duduk di sudut aula. Wajah anak itu pucat, seperti menyimpan api yang belum padam. 3 malam setelahnya, langit Karanglayung tidak pernah benar-benar terang. Matahari tampak redup, suara burung-burung hilang entah kemana. Dan di dapur pesantren, Ustadz Malik menemukan sekarung telur busuk yang baru saja dibeli pagi harinya. Isinya bukan telur, tapi mata ayam. Ustadz Malik tidak bicara. Ia hanya berdiri di depan sumur tua pesantren, menggenggam tasbih warisan itu. Dan di malam Jumat itu, pagar gaib pun mulai dibuka. Ritual dimulai di antara 2 pohon beringin dekat musola kecil. Kiai Sugeng duduk di atas sajadah kuno, diapit oleh Ustadz Malik dan 2 santri pilihan, Ziyad dan Hanif, murid-murid paling disiplin yang telah diruqyah beberapa hari yang lalu. Tangan mereka membentuk lingkaran, membaca ayat-ayat perlindungan. Di tengah-tengah mereka, tasbih warisan diletakkan. Sementara itu, Mutamakin terkunci di kamarnya. Tapi dari dalam, suara jeritan terdengar. Bukan suara manusia, tapi suara berat yang bersambung dengan tawa panjang. Di langit, gumpalan awan hitam membentuk pusaran. Dan di menara pondok, seekor gagak bertengger. Matanya menyala merah. Dan malam itu belum selesai. Baru saja azan Isya berkumandang, tanah di belakang surau bergencang. Dari keretakan kecil muncul uap panas dan bau keman yang terbakar. Seekor ular hitam sebesar betis manusia menyembul sebentar, lalu lenyap ke tanah lagi. Itu bukan ular biasa. Itu adalah penjaga batas gaib. Tanda bahwa Mbah Suroto kini sudah tidak hanya mengirim jin, tapi juga membuka gerbang antara dunia. Kiai Sugeng memejamkan mata, bibirnya bergetar pelan. 1 malam lagi. Malam Jumat Wage, langit Karanglayung tampak seperti lukisan kelabu. Tidak ada bintang, tidak ada bulan. Suara jangkrik seolah tenggelam, digantikan oleh desir angin yang ganjil. Berdesing pelan, seperti bisikan dalam bahasa yang tak dikenal. Di dalam pesantren Ar-Hidayah, santri-santri dikumpulkan oleh Ustadz Malik di aula kecil. Kiai Sugeng tak hadir malam itu. Ia menyendiri di ruang doa mempersiapkan ritual penjaga langit tahap kedua. Wajah Ustadz Malik tegang. Tangannya memegang kitab kuning tua berjudul Sirrul Aulia, warisan gurunya dari Banyuwangi. Malam itu, ia memberi peringatan keras. Jangan ada yang mendekati perbatasan pondok. Terutama, jangan sekali-kali melangkah ke arah pohon randu alas di barat hutan. Itu bukan pohon biasa, itu piltu. Sebagian santri mengangguk patuh, tapi tidak semua. Di antara mereka ada satu nama, Rois. Santri baru dari Majenang, masih berusia 17 tahun, dikenal cerdas tapi keras kepala. Rois merasa semua kejadian di pondok adalah sugesti. Ia pernah membaca buku horor ilmiah dan merasa yakin bahwa semua gangguan goik hanyalah bentuk psikosis kolektif. Baginya, semua ini omong kosong. Bahkan, Kiai Sugeng pun ia nilai terlalu dramatis. Malam itu, setelah Isya, Rois diam-diam keluar dari asrama. Ia menyelinap melewati kebun pisang, melewati dapur, lalu menyeberangi parit kecil yang jadi batas pondok. Ia membawa senter kecil dan sebilah pisau lipat. Langkahnya ringan, tapi di udara sekitarnya terasa berat. Semakin ia mendekati pohon randu alas, makin jelas suara angin berubah menjadi seperti erangan. Tapi Rois menolak merasa takut. Dan disinilah ia melihatnya. Pohon itu berdiri menjulang, batangnya selebar 5 pelukan orang dewasa. Akar-akarnya mencuat seperti cakar.
Daunnya nyaris hitam, dan di puncaknya tergantung sesuatu. Rois menyorotkan senter. Benda itu berayun pelan, tali pocong, dan di bawahnya tertancap kepala patung kayu yang wajahnya rusak dengan mata kosong dan mulut menyeringai. Senter Rois tiba-tiba padam, gelap, lalu terdengar suara berat, tidak dari mulut manusia. Siapa yang memanggil? Siapa yang membuka? Seseorang atau sesuatu berdiri di balik batang pohon. Rois melangkah mundur, tapi ia tak sempat lari. Dari balik semak, bayangan besar melompat ke arahnya. Matanya merah, tubuhnya tinggi besar, mirip manusia tapi tidak memiliki wajah. Rois hanya bisa menjerit sebelum semuanya gelap. Di pondok, Ustadz Malik tersentak dari sujud tahajudnya. Ia mendengar jeritan. Beberapa santri juga terbangun. Mereka melihat sesuatu lewat jendela. Cahaya aneh di arah barat, seperti api biru menari di antara batang pohon. "Kiai, kita harus ke sana," kata Ustadz Malik sambil tergesa masuk ke rumah Kiai Sugeng. Tapi Kiai Sugeng sudah berdiri di depan pintu. Pakaiannya lengkap, tasbih warisan Cirebon tergenggam kuat. Ia hanya berkata pelan. Pintu itu terbuka. Mereka berdua, ditemani Ziyad dan Hanif, menuju perbatasan pondok. Di tengah perjalanan, mereka menemukan Rois. Tapi bukan Rois yang biasa. Tubuhnya tergeletak di pinggir jalan, wajahnya kotor oleh lumpur dan darah dari hidung. Tapi matanya terbuka, menatap kosong ke langit. Dan dari bibirnya keluar kalimat berulang-ulang. Dia menunggu, dia sudah bangun. Dia menunggu, dia sudah bangun. Kiai Sugeng segera membaca ruqyah pelindung. Tapi tubuh Rois mendadak melayang sekitar 2 jengkal dari tanah, lalu terlempar ke belakang hingga membentur pohon. Hanif berlari menahan tubuh Rois, tapi bocah itu sudah tak sadarkan diri. Hanya bernafas dengan susah payah. Di bawah telinganya ada luka gores membentuk huruf Arab kuno yang artinya tetaplah teguh. Kiai Sugeng memejamkan mata. Ini bukan hanya peringatan. Ini adalah penanda bahwa sang penjaga telah kembali. Jin Randu Alas, peliharaan utama Mbah Suroto, kini bebas. Malam itu juga pondok diperketat. Santri dilarang meninggalkan kamar. Tapi gangguan tidak berhenti. Pukul 2 dini hari, asrama Putra Barat mendadak bau amis. Seorang santri bernama Alif terbangun karena mendengar suara anak kecil menangis di pojokan. Tapi saat ia mendekat, suara itu berubah menjadi tawa yang menyeramkan. Ketika ia menyorotkan senter, tidak ada siapa-siapa. Di pagi harinya, sepotong kain kafan ditemukan tergantung di menara musola. Dan lebih anehnya, air sumur berubah hitam, mengeluarkan bau besi rakat. Santri tak bisa berwudu. Semua yang diminum dari sumur menyebabkan mual. Ustadz Malik mencoba menawar dengan air ruqyah. Namun air itu mendidih begitu disentuhkan ke dinding sumur. Di ruang doa, Kiai Sugeng duduk sendirian. Ia membaca kembali catatan gurunya yang ditulis puluhan tahun lalu tentang jenis jin penjaga pohon randu alas. Di situ disebut satu nama, Jin Suruntul. Entitas kuno yang hanya bisa dipanggil oleh dukun kelas tinggi melalui pengorbanan darah dan kemarahan. Ia tak bisa dibunuh. Ia hanya bisa dikembalikan ke pohonnya jika pengirimnya dilenyapkan. Artinya, selama Mbah Suroto hidup, jin itu akan terus berkeliaran. 1 minggu setelah kejadian itu, Rois belum juga sadar. Ia dirawat di ruang musola kecil, dijaga oleh Ziyad dan Hanif bergiliran.
Kadang-kadang ia membuka mata, tapi yang dilihat hanyalah kegelapan. Bibirnya bergetar, menyebut satu nama terus-menerus, "Suroto, Suroto, Suroto." Dan malam itu, sebelum azan subuh, pohon randu bergetar sendiri, meskipun tidak ada angin. Dari kejauhan, Ustadz Malik yang sedang ronda melihat sesosok hitam tinggi berdiri di antara batang pohon. Matanya merah, tubuhnya kabur seperti asap. Ia menatap lurus ke arah pondok. Pagi harinya, Kiai Sugeng memanggil seluruh ustadz senior. "Pagar goib telah jebol. Kita tak bisa bertahan hanya dengan zikir biasa. Kita harus membuka kembali segel tua yang bahkan belum pernah aku buka sejak pondok ini berdiri." "Segel apa, Kiai?" tanya Ustadz Malik. Kiai Sugeng memejamkan mata. "Segel tabut langit. Di dalamnya ada pusaka terakhir guruku. Tapi untuk membukanya, harus ada yang siap jadi tumbal cahaya." Semua terdiam. Dan di luar sana, pohon randu kembali berguncang. Hujan tidak turun, tapi air menggenang di halaman pondok. Seperti air mata bumi yang menahan tangis. Sudah 5 hari sejak Rais membuka batas terlarang di pohon randu alas. Dan sejak malam itu, pesantren berubah menjadi medan gangguan. Air sumur berwarna hitam, kitab menghitam sendiri. Suara anak kecil menangis terdengar dari sudut-sudut yang tak berpenghuni. Santri mulai ketakutan. Beberapa sudah minta pulang. Tapi Kiai Sugeng melarang. Yang kabur bukan akan selamat, malah jadi sasaran. Satu-satunya tempat aman hanya di dalam pagar langit pondok ini. Namun, pagar itu semakin rapuh. Setiap malam, suara azan yang dikumandangkan santri terdengar serak. Kadang terganggu oleh gema suara lain, lebih berat seperti suara makhluk yang mencoba meniru bacaan azan. Burung gagak sering hinggap di menara. Bahkan sempat ditemukan kulit manusia tergeletak di depan surau yang ternyata bukan milik siapa-siapa. Ia muncul dari entah. Di tengah situasi itu, Kiai Sugeng akhirnya mengeluarkan benda yang selama ini ia simpan rapat. Kunci segel tabut langit. Tabut ini adalah sebuah peti kayu jati tua yang dikunci 3 lapis dan hanya bisa dibuka dengan amalan khusus. Letaknya di ruang bawah tanah yang tersembunyi di balik musola kecil di bawah sajadah tua berwarna hijau. Ustadz Malik, Ziyad, dan Hanif ikut turun malam itu. Mereka membaca hizib pelindung sebelum membuka ruang tersebut. Ketika peti itu dibuka, sinar keemasan keluar. Di dalamnya ada 3 benda. 1. Tongkat kayu cendana yang dulu milik Syekh Abdul Khalik. 2. Manik-manik cahaya yang dipercaya bisa menyingkap rupa asli jin. Dan sebuah mantra penutup pintu goib bertuliskan tangan gurunya sendiri. "Ini bukan senjata," kata Kiai Sugeng lirih. "Ini penjaga keseimbangan. Tapi jika digunakan dengan nafsu amarah, maka akan berbalik arah." Malam itu, Kiai Sugeng tahu perang harus dimulai sebelum seluruh pondok disapu kutukan. Pukul 3 dini hari, tanah di belakang pesantren berguncang. Pohon randu alas yang selama ini diam mendadak mengeluarkan suara lolongan panjang seperti gabungan tangisan bayi dan erangan hewan liar. Dari batangnya, asap hitam menjulang ke langit. Dan dari dalam asap itu muncullah Mbah Suroto, seseorang yang sudah 20 tahun tak menampakkan diri. Tubuhnya lebih menyeramkan dari ingatan siapapun. Rambutnya gimbal, menggantung ke tanah. Kulitnya seperti arang, retak-retak seperti dibakar dari dalam. Di sekelilingnya,
5 jin berbentuk bayangan manusia berdiri membungkuk siap menyerang. Di tangan kirinya tongkat berbentuk ular, dan di tangan kanannya keris pusaka yang menghitam berlumur darah kering. Dari kejauhan, Kiai Sugeng melihat itu semua dari pelataran pondok. Ia berdiri, menggenggam tongkat warisan. Mulutnya mulai bergetar pelan. Ya Fatah, ya Syakur, ya Kudus. Langkahnya pelan tapi pasti. Ia berjalan menuju batas pondok, tempat pagar gaib melemah. Di belakangnya, Ustadz Malik dan 2 santri berzikir pelan, membentuk benteng energi doa yang memayungi Kiai Sugeng. Ketika 2 tokoh ini saling menatap untuk pertama kalinya setelah 2 dekade, bumi seolah menahan nafas. Malam berhenti berdesir, udara membeku. Sugeng, suara Mbah Suroto parau, seperti keluar dari perut bumi. Kau tua tapi masih berani berdiri di hadapanku. Kiai Sugeng mengangguk. Aku tua, tapi doa tidak mengenal umur. Dan malam ini doaku kembali menemuimu, Suroto. Doa? Mbah Suroto tertawa keras, disusul petir menyambar. Doamu hanya bisa mengusir, tapi dendamku mengikat nyawa santri-santrimu. Ia mengangkat tongkat ular dan jin-jin di sekelilingnya mulai mendesis. Salah satunya melompat menyambar udara menuju Kiai Sugeng. Tapi dengan tenang, Kiai Sugeng memutar tongkat kayu cendana lalu menggetarkan tanah dengan bacaan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Jin itu terhempas ke tanah lalu menguap menjadi asap hitam. Mbah Suroto mendengus marah. Ia mengayunkan keris pusakanya, mengucapkan mantra dalam bahasa Kawi. Tanah di kaki Kiai Sugeng terbelah kecil. Api muncul, tapi Kiai Sugeng mengangkat tasbih stig hitam, lalu menyebut, "Ya Jabar, ya Mutakabir." Api itu padam. Kini keduanya saling diam. Tapi pertarungan tak kasat mata memuncak. Di langit awan berputar, bintang-bintang menghilang, suara angin berubah seperti raungan binatang. Seluruh pondok mendadak berguncang, santri-santri di dalam kamar menjerit, membaca ayat kursi bersamaan. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba terdengar suara jeritan dari dalam kamar Mutamakin. Ziyad berlari ke sana dan mendapati Mutamakin berdiri di pojok kamar menatap langit-langit. Tapi matanya bukan matanya lagi, bola matanya sepenuhnya hitam, mulutnya tersenyum aneh. Kalian pikir Kiai Sugeng bisa menang? Kalian tidak tahu, aku sudah milik dia. Dan tubuh Mutamakin melayang, menabrak langit-langit, lalu terjatuh ke lantai. Darah mengucur dari telinga dan hidungnya. Hanif mencoba membacakan ru'yah, tapi tubuh Mutamakin bergetar dan menyebut satu kalimat. Jika Kiai Sugeng menang malam ini, aku yang akan mati. Jika Suroto kalah, maka aku akan dikubur hidup-hidup bersama dendamnya. Ziyad menatap Hanif. Mereka mulai paham. Jiwa Mutamakin telah diikat dalam perjanjian gaib. Sementara di batas pondok, pertarungan terus berlangsung. Doa dan mantra saling beradu dalam gelombang energi tak kasat mata. Beberapa jin Suroto berhasil dilenyapkan, tapi satu makhluk tinggi besar, hitam legam, bertanduk, berhasil menembus benteng dan menyentuh Kiai Sugeng. Tubuh Kiai Sugeng terhuyung, tapi ia tidak jatuh. Ia memejamkan mata, menghembuskan nafas panjang, lalu berteriak dalam doa, "Wahai Allah, bukakan langitmu, kembalikan yang melawan fitrah kepada asalnya." Dan dari langit, petir menyambar. Langit terbuka, sekilas semua yang hadir melihat sesuatu. Makhluk bercahaya turun dari atas menyapu jin-jin kegelapan. Cahaya itu menerpa tubuh Mbah Suroto yang berteriak sakitan. Namun sebelum hancur, Mbah Suroto menyebut satu kalimat,
Aku tak butuh hidup. Asal satu muridmu hancur, kutukanku tetap hidup. Dan tubuhnya meledak menjadi debu hitam yang menyebar ke segala arah. Malam itu berakhir, tapi bukan dengan kemenangan. Di kamar kecil pesantren, Mutamakin berhenti bernapas. Wajahnya tenang, tapi dari dadanya muncul tanda segitiga terbalik bercahaya merah. Ziyad menangis. Hanif menutup wajah Mutamakin dengan kain putih. Dan di luar, pohon randu tidak berguncang lagi, tapi daunnya berubah menjadi kelabu, dan burung-burung tidak pernah lagi hinggap di sana. Langit Karang Layung tampak muram sejak malam itu. Kemenangan Kiai Sugeng atas Mbah Suroto memang nyata, namun tidak mutlak. Sebab pagi harinya, Mutamakin, santri kesayangan Kiai, telah meninggal dunia. Wajahnya tenang, tapi lambang segitiga terbalik bercahaya merah masih membekas di dadanya. Pertanda kuat bahwa tubuhnya telah menjadi wadah terakhir kutukan Mbah Suroto. Pemakaman dilakukan tanpa keramaian. Hanya Kiai Sugeng, Ustadz Malik, Ziyad, Hanif, dan beberapa santri senior yang mengiringi jenazah ke pemakaman kecil di belakang pesantren. Mereka menggali makam tanpa banyak bicara. Hanya doa dan isak pelan yang menyertai. Namun, saat jenazah Mutamakin hendak diturunkan ke liang lahat, angin besar tiba-tiba berhembus dari arah hutan dan tanah di sekitar makam bergetar pelan. Tanpa peringatan, burung-burung gagak berterbangan melintasi langit Karang Layung, membuat langit gelap meskipun waktu masih pagi. Kiai Sugeng menatap langit, lalu menatap tanah di hadapannya. Kutukan itu belum mati, hanya pindah. Malam harinya, Kiai Sugeng menyendiri di ruang doa. Ia membuka kembali mantra penutup pintu goib dari tabut langit. Tapi setiap membaca bait terakhirnya, ia seperti terhalang. Mulutnya terasa terkunci, nafasnya berat, seperti ada tangan tak kasat mata yang mencekiknya perlahan. Wahai guru, petunjuk apa lagi yang harus aku cari? Ia memejamkan mata. Dalam keheningan itu, ia melihat sosok Mutamakin berdiri di bawah pohon randu, tersenyum. Tapi senyum itu penuh luka. Dan tiba-tiba, dari tanah tempat Mutamakin berdiri, muncul akar-akar hitam yang membelit kakinya dan menyeritnya masuk ke bumi. Kiai Sugeng tersentak bangun. Keringat dingin membasahi jidatnya. Keesokan paginya santri Ziyad dan Hanif menemukan hal aneh di makam Mutamakin. Batu nisannya terbelah. Di atas tanah makam muncul bunga berwarna merah gelap. Bukan bunga melati, bukan mawar, tapi bunga bangkai kecil yang konon tumbuh dari darah manusia yang dikubur dengan kutukan. Ziyad mencoba menyentuh bunga itu, tapi tangannya langsung terasa panas seperti terbakar dari dalam. "Ada yang aneh, Ustadz," kata Hanif saat melapor ke Ustadz Malik. "Makam Mutamakin bukan makam biasa. Kayak ada sesuatu yang tumbuh dari dalamnya." Ustadz Malik menemui Kiai Sugeng. Mereka mendatangi makam itu bersama. Sesampainya di sana, Kiai Sugeng tidak berkata apapun. Ia hanya menatap dalam. Pelan-pelan ia menggali tanah di sekitar nisan. Dan dalam kedalaman sekitar 1 meter, mereka menemukan botol kaca kecil berisi cairan hitam dan secarik kain kafan bertuliskan huruf Kawi. Dalam kain itu tertulis nama-nama. Salah satunya adalah nama Kiai Sugeng sendiri. Ini warisan kutukan. Suroto menanam sesuatu di dalam tubuh Mutamakin sebelum dia mati, gumam Kiai Sugeng. Malam itu pesantren dilanda kejadian aneh. 3 santri tiba-tiba berjalan sambil tidur. Seluruh tubuhnya seperti ditarik oleh sesuatu menuju arah makam Mutamakin.
Hanif dan Ziyad menahan mereka, namun butuh 4 orang untuk menghentikan 1 orang santri yang tubuhnya kurus. Setelah sadar, mereka tidak ingat apapun. Tapi dari mulut mereka selalu terucap satu kata, moksa. 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 Kata itu asing bagi santri-santri, tapi Kiai Sugeng paham. Moksa dalam ajaran Jawa kuno berarti lenyapnya tubuh dan ruh dalam kesatuan goib. Biasanya dilakukan oleh orang sakti atau mereka yang dikorbankan dalam ritual gelap. Suroto tidak hanya menanam kutukan. Ia sedang menyusun ulang perjanjian lama dan menjadikan pesantren ini sebagai tempat moksa massal. Jelas Kiai Sugeng kepada Ustadz Malik. Di hari ketiga pasca pemakaman, Ziyad jatuh sakit. Tubuhnya menggigil seperti terkena malaria. Tapi anehnya, suhu tubuhnya normal. Dokter desa tak menemukan gejala medis. Malamnya, Ziyad mulai berteriak-teriak dalam tidur, menyebutkan nama-nama santri satu persatu dan menyebut kata, "Giliran. Giliran kalian, satu persatu." Hanif yang menjaga mulai gemetar. Ia melihat bayangan kepala Mutamakin muncul di pojok ruangan, tersenyum padanya. Tapi wajahnya hancur dan dari matanya keluar darah hitam. Keesokan harinya, makam Mutamakin berubah bentuk. Retakan tanah muncul membentuk pola lingkaran dengan 3 segitiga di dalamnya, seperti simbol ritual. Dan dari tengahnya keluar suara erongan pelan setiap menjelang subuh. Kiai Sugeng akhirnya memutuskan, kita gali makam ini. Kita lihat apa yang disimpan Suroto di dalam tubuh Mutamakin. Kutukan ini tak bisa hanya dikunci. Ia harus disingkap lalu dihancurkan dari akarnya. Malam itu dilakukan penggalian secara diam-diam. Hanya 4 orang yang terlibat. Kiai Sugeng, Ustadz Malik, Ziyad yang mulai pulih, dan Hanif. Saat liang kubur dibuka, ternyata jenazah Mutamakin tak membusuk. Tubuhnya utuh, tapi dari mulutnya keluar akar hitam yang tumbuh ke dalam tanah. Dari dada kirinya muncul garis-garis menyala merah seperti urat berisi api. Dia bukan lagi manusia, tapi wadah kutukan. Dan saat mereka mencoba mengangkat jenazahnya, tanah mendadak berguncang. Dari dalam lubang muncul tangan-tangan hitam yang mencoba menarik mereka semua masuk. Kiai Sugeng melempar manik-manik cahaya dari tabut langit ke dalam lubang dan tangan-tangan itu menghilang dalam jeritan goib. Segera jenazah Mutamakin dibakar dengan kayu gaharu dan daun bidara disertai hijab khusus selama 7 jam. Saat api menyala membakar tubuh Mutamakin, dari dalam kobaran api itu terdengar suara, "Kau pikir kutukan mati bersama tubuh? Aku sudah jadi bayangan pondok ini, Sugeng." Dan api itu berubah menjadi biru keunguan lalu padam tiba-tiba. Esok paginya, pesantren tampak lebih terang. Air sumur kembali jernih, suara burung kembali terdengar. Namun, di malam harinya, Hanif terbangun dan melihat bayangan Mutamakin berdiri di bawah menara. Wajahnya tenang, tapi dari belakang tubuhnya menjulur bayangan panjang tak berbentuk mengambang tanpa kaki. Dan saat Hanif memejamkan mata, terdengar bisikan, "Satu kutukan telah dihancurkan, tapi 3 lainnya masih tertanam." Setelah jenazah Mutamakin dibakar dan dimusnahkan dalam api doa, pesantren Al-Hidayah Karanglayung sempat tenang. Air sumur kembali bening, malam-malam terasa lebih hangat, dan sholat berjamaah kembali khusyuk. Namun, Kiai Sugeng tahu betul, keheningan ini bukan akhir, melainkan jeda dari sesuatu yang lebih dalam. Ia menyebutnya Tafarruqat Asy-Syaitaniyah, pecahan kutukan iblis. Dan malam itu, dalam tahajudnya,
Kiai Sugeng mendapat penglihatan. Ia melihat 3 bayangan hitam muncul dari api pembakaran jenazah Mutamakin. Masing-masing masuk ke dalam tubuh 3 santri yang berbeda. 3 sosok itu berdiri di balik cahaya remang. Wajah mereka samar, tapi Kiai Sugeng mengenal aura mereka. Alif, santri dari Brebes, rajin, tapi pernah kerasukan singkat minggu lalu. Fadlan, santri pendiam yang sering berzikir sendiri di belakang musola. Rangga, santri baru dari Bandung, suka menyendiri dan jarang bicara. Ketiganya sejak malam pembakaran mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. 3 hari setelah pemusnahan jasad Mutamakin, Alif mulai sering duduk di halaman pondok menatap langit malam. Tidak bicara, tidak bereaksi. Namun sesekali ia tersenyum sendiri lalu berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti siapapun. Bahasa itu mirip campuran Arab kuno dan bahasa Jawa halus. Ustadz Malik memergoki Alif menulis dengan tangan kiri di tembok belakang pondok. 1 telah hancur, 2 lagi menunggu malam yang ke-44. Ketika ditanya, Alif menyangkal pernah menulis itu, tapi tangannya tanpa ia sadari memegang batang arang hangus seperti dipakai menulis otomatis. Malam itu, Kiai Sugeng datang langsung. Ia duduk di hadapan Alif dan mengeluarkan manik cahaya, benda dari tabut langit yang bisa menunjukkan aura jin dalam tubuh manusia. Saat benda itu diarahkan ke wajah Alif, muncullah bayangan sosok tinggi tanpa wajah, berdiri di belakang tubuh Alif, memeluknya erat. "Jin ini bukan sembarang jin," kata Kiai Sugeng pelan. "Dia penanti waktu." Fadlan menjadi sangat sensitif terhadap suara azan. Setiap azan berkumandang, ia langsung berteriak menutup telinganya, seolah telinganya terbakar. Ketika ditanyakan, ia mengaku bahwa dalam tidurnya, ia sering mendengar suara azan terbalik dari belakang ke depan. Kejadian paling ganjil adalah ketika ia didapati menggali tanah di belakang dapur pondok dengan tangan kosong. Tangannya berdarah, kukunya patah, tapi ia terus menggali sambil berkata, "Aku harus bebaskan dia. Aku harus keluarkan yang terkunci." Saat akhirnya dihentikan, ia hanya menatap tajam ke arah Kiai Sugeng dan berkata, "Kau bisa membakar tubuh Kiai, tapi tidak bisa membakar dendam." Dan di bawah tanah tempat ia menggali, ditemukan potongan kitab tua yang basah dan berbau amis. Kitab itu ternyata bagian dari manuskrip kuno yang pernah Kiai Sugeng bakar puluhan tahun lalu, Kitab Suroto. Rangga adalah yang paling pendiam, tapi perubahan padanya paling nyata. Ia mulai menulis puisi dalam bahasa asing di dinding kamarnya. Saat disalin dan ditranskripsi, puisi itu berbunyi, "Di bawah 3 bulan mati, kutukan akan bangkit. Di puncak mimpi yang dibelah jiwanya, bayangan tidak akan lagi mencari tubuh, karena tubuh akan memanggil bayangan." Rangga tidak lagi tidur, matanya merah, dan setiap malam ia duduk bersila menghadap kiblat, tapi membacakan doa-doa dengan lafal terbalik. Ustadz Malik mencoba menghentikannya, tapi mendadak ia merasa seperti ditusuk benda tajam dari dalam perutnya. Ketika dilihat, ternyata tidak ada apa-apa. Rangga hanya tersenyum dan berkata, "Doa-doa kalian sudah lama tidak menembus langit. Langit pun muak pada kalian." Kiai Sugeng memutuskan bahwa 3 santri ini adalah wadah baru kutukan Furoto. Tapi kenapa 3? Mengapa tidak hanya 1? Ia kembali membuka tabut langit dan menemukan catatan kecil terselip di balik manik cahaya. Tulisan tangan gurunya dulu. "Jika kau lawanmu tidak bisa menaklukkan dengan tubuh, maka dia akan menaram bayangannya dalam jiwa. Dan jika jiwamu terlalu kuat, dia akan membelah kutukannya menjadi 3. 1 waktu, 1 kata, 3 jiwa."
dan 1 bayang. 3 bayangan, 3 cara masuk, 3 anak muda yang menjadi sasaran. Kiai Sugeng menyusun rencana. Alif ditangani dengan ruqyah waktu hanya dilakukan menjelang fajar. Fadlan ditangani dengan ruqyah kata dengan pembacaan hijab Asmaul Husna terbalik untuk menetralkan balikannya. Rangga ditangani dengan ruqyah bayang dilakukan dalam ruang gelap total selama 7 hari berturut-turut tanpa suara dan cahaya. Namun pada hari keempat terjadi kejadian luar dugaan. Alif menghilang dari kamarnya, kamar tidak terkunci, jendela terbuka. Di atas ranjang hanya tertinggal kertas lusuh bertuliskan angka 44 dan 1 kalimat, "Waktu kalian habis." Ziyad dan Hanif langsung melakukan pencarian ke sekitar pesantren. Di belakang gudang, mereka menemukan jejak kaki tanpa tubuh. Jejak itu memanjang ke pinggir hutan, lalu menghilang. Ustadz Malik gemetar saat melihatnya. "Jejak jin," ucapnya. Malam itu, pondok kembali diguncang, tidak lewat penampakan, tapi melalui mimpi semua santri. Mereka semua bermimpi hal yang sama. Alif berdiri di tengah pesantren, tubuhnya terbakar biru, lalu menghilang bersama suara tangisan dari bawah tanah. Kiai Sugeng menyadari kutukan sekarang punya agenda, dan ia juga sadar bahwa sisa waktu mereka tinggal 44 hari sejak malam pembakaran Mutamakin. Jika 3 bayangan itu tidak disingkirkan, maka kutukan akan menyatu dan menjadi kekuatan yang tidak bisa ditangkal. Ia memerintahkan Ustadz Malik membuka kembali arsip kitab tua di bawah pondok, kitab warisan gurunya yang bahkan belum pernah ia sentuh sejak pondok berdiri. Dan disitulah ditemukan naskah dengan sampul yang sudah rusak, tapi masih bisa dibaca. Ilmu penangkal Al-Furqan, jalan pemutus 3 bayangan dari api leluhur yang menyatu dengan tubuh manusia. Kitab itu tidak lengkap, tapi di halaman terakhir tertulis, "Jika kamu melihat mata ketiga dalam cermin, maka pintu penutup belum tertutup." Ketika malam jatuh dan pesantren sunyi, Kiai Sugeng menatap cermin kecil di ruangnya. Ia mencoba mantra dalam kitab tua. Sekilas, ia melihat matanya bertambah 1, di tengah keningnya terbuka sekejap, lalu menghilang. Ia tahu ini bukan sekedar pertarungan, tapi pengadilan akhir antara cahaya dan bayangan. Dan bayangan itu belum puas, sebab 2 tubuh lagi masih menyimpan kutukan, dan 1 telah lenyap entah kemana. Hari ke-44 tiba seperti hari biasa. Langit Karanglayung tampak jernih, awan bersih, dan angin bertiup lembut. Tapi di dalam hati Kiai Sugeng dan para santri senior terdapat gemetar yang tidak bisa dijelaskan. Mereka tahu malam ini bukan malam biasa. Ini adalah malam perjanjian, malam yang telah ditulis Mbah Suroto dalam kutukannya sebelum tubuhnya lenyap. Jika 1 dari kalian tergelincir dari jalan ilmu, bayanganku akan kembali ke tubuh-tubuh yang kupilih. Dan malam itu, langit tidak akan menjawab doa kalian. Dan kini, 3 tubuh telah tergelincir. Alif menghilang di malam ke-37 dan belum ditemukan. Fadlan masih terus berzikir dalam bahasa terbalik. Rangga duduk diam seperti patung menulis simbol-simbol di dinding kamarnya. Semua upaya ruqyah telah dilakukan, tapi tidak ada yang berhasil. Bahkan manik cahaya dari tabut langit sudah tidak bersinar lagi. Kiai Sugeng merasa sendiri, seperti dahulu saat ia muda dan pertama kali menantang Mbah Suroto di hutan larangan.
Tapi kini musuhnya bukan sosok tua dengan keris, melainkan bayangan dalam tubuh murid-muridnya sendiri. Kiai Sugeng memanggil Ustadz Malik, Ziyad dan Hanif ke ruang doa. Di hadapan mereka terbuka kitab Al-Furqan, halaman yang telah dikopi ulang agar tidak rusak oleh waktu. Malam ini kita bukan lagi memerangi jin, tapi memerangi sisa-sisa amarah yang ditanam dalam darah manusia oleh manusia. Kutukan ini bukan karena jin yang kuat, tapi karena ada manusia yang terus memberi makan dendamnya. Apa yang harus kita lakukan, Yai? Kami siap. Kalian harus tetap di dalam pondok. Jangan keluar apapun yang terjadi. Sebab malam ini, aku akan memanggil kembali bayangan itu. Langit mendadak berubah, bintang-bintang menghilang, awan menggulung membentuk pusaran. Di tengah pusaran itu tampak wajah samar Mutamakin tersenyum, tapi dari matanya mengalir darah. Angin berhenti, suara jangkrik lenyap, suasana mendadak hening seperti kematian. Di dalam kamar, Rangga mulai menangis sambil mencakar dinding. Di dapur, Fadlan muntah darah yang membentuk angka 44 di lantai. Dan di gerbang pesantren, tiba-tiba muncul sosok Alif dalam keadaan telanjang kaki, tubuhnya penuh luka dan bola matanya menghitam seluruhnya. Kiai Sugeng menyambutnya. Ia berdiri di tengah lapangan pondok sendirian. Tangannya menggenggam tongkat kayu cendana yang dulu diberikan gurunya dari Cirebon. Suratoh, kalau kau masih ingin berperang, keluarlah dari tubuh-tubuh lemah ini, hadapilah aku langsung. Tapi suara yang keluar dari mulut Alif bukan milik Suroto. Aku bukan lagi Suroto. Aku adalah pecahan dari dirimu sendiri. Dendam yang tidak pernah kau bersihkan. Kau yang dulu membakar kitab. Kau yang mengusir. Kau yang membiarkan dendam mengendap. Aku adalah bayanganmu sendiri, Sugeng. Kiai Sugeng terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak yakin. Tapi tiba-tiba dari menara pondok suara azan dikumandangkan oleh Hanif. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara itu menggema, membelah malam, seperti pisau cahaya yang membelah pusaran langit. Alif, Fadlan, dan Rangga mendadak terhuyung. Kiai Sugeng membaca ayat kursi dengan lantang, lalu menyebut satu demi satu nama santrinya. Ya Allah, aku serahkan Alif kepadamu. Aku serahkan Fadlan kepadamu. Aku serahkan Rangga kepadamu. Jangan biarkan mereka menjadi bejana kutukan yang kutanam dengan lalai. Langit Karanglayung terbelah, petir menyambar tanpa suara, dan dari bawah tanah, tepat dari bekas makam Mutamakin, muncul asap hitam yang membentuk 3 sosok, masing-masing mendekati tubuh Alif, Fadlan, dan Rangga. Tapi sebelum asap itu menyatu, Kiai Sugeng mencabut kalung tasbihnya dan melemparkannya ke tanah. Tasbih itu meledak dalam cahaya putih, dan dalam ledakan cahaya itu muncul sosok gaib putih, tinggi, bercahaya, menyerupai wajah gurunya dulu. Sugeng, kau tidak sendiri. Sosok itu membuka kitab di udara dan 3 lembar daun bercahaya melayang turun, masing-masing menghampiri Alif, Fadlan, dan Rangga. Ketiganya pingsan, asap hitam meleleh, langit menutup, petir menghilang, dan bayangan itu lenyap. Alif, Fadlan, dan Rangga bangun bersamaan. Wajah mereka pucat, tubuh lemah, tapi mereka sadar. Mereka tidak mengingat apapun kecuali satu hal. Kami bermimpi berada di hutan, bertemu Mutamakin, dan dia bilang kutukannya sudah dibayar. Kiai Sugeng tersenyum, tapi wajahnya sedu. Ustadz Malik mendekatinya.
Apa artinya semua ini, Yai? Kutukan Suroto telah lenyap, tapi hanya karena aku sudah membayar harga yang harusnya kubayar sejak dulu. Harga apa? Kiai Sugeng membuka tangannya, telapak kirinya hangus, dan di matanya muncul warna abu-abu, tanda penglihatan batin telah dicabut. Doa terakhirku malam itu adalah menukar penglihatan dan tanganku demi mengakhiri perjanjian lama. Pesantren Al-Hidayah tetap berdiri, santri kembali belajar, Mutamakin tetap dikenang, tapi kini hanya sebagai cerita. Pohon randu masih berdiri di belakang, tapi tidak ada yang berani mendekat. Batu nisanya hilang, diganti bunga putih setiap malam Jumat. Kiai Sugeng masih mengajar, tapi ia tidak lagi bisa membaca kitab dengan mata. Ia mengajar dari hati, dan dari tasbih barunya, suara sikernya selalu menggema ke segala penjuru lembah Karanglayung. Karena kutukan boleh datang, tapi ilmu yang dipelihara dengan ikhlas akan selalu menyelamatkan.